Pengertian pasar modal. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisasi di mana efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Bursa efek atau stock exchange adalah satu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun dengan melalui wakil-wakilnya. Pasar modal menurut Kamus Pasar Uang dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Menurut David L. Scott, pasar modal adalah pasar untuk dana jangka panjang di mana saham biasa, saham preferen, dan obligasi diperdagangkan. Perkembangan pasar modal. Pertama, pada akhir tahun 1912, pasar modal di Indonesia dimulai ketika pemerintahan Hindia Belanda mendirikan bursa efek di Jakarta atau Batavia. Yang kedua, tahun 1970-an, penyelenggaraan bursa efek di Jakarta dilakukan oleh Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek-efek atau PPUE, di mana BI terlibat sebagai penasihat. Namun, usaha pengaktifan kembali bursa efek tidak mengalami perkembangan. Yang ketiga, pemerintah mulai kembali melakukan usaha pengaktifan pasar modal Indonesia sejak 10 Agustus 1977 dengan membentuk Badan Pelaksana Pasar Modal atau yang biasa disebut dengan BAPEPAM. Tahun 1991 berubah menjadi Badan Pengawasan Pasar Modal. Perkembangan pasar modal cukup baik sampai tahun 1983. Yang keempat, selama periode 1983 sampai 1987, pasar modal kembali tidak bergairah, disebabkan persyaratan dan tata cara emisi yang menurut kalangan industri sangat ketat. Yang kelima, kemudian pemerintah melakukan deregulasi di sektor keuangan dan perbankan termasuk pasar modal. Paket 24 Desember 1987 yang berkaitan dengan usaha perkembangan pasar modal, deregulasi yang dianggap dapat sangat mempengaruhi perkembangan pasar modal Indonesia ialah Pakto pada tanggal 2 bulan 7 tahun 1988 dan Pakdes pada tanggal 20 tahun 1988. Yang keenam, Pakto tanggal 27 tahun 1988 yang berkaitan dengan usaha perkembangan pasar modal. Ketujuh, sementara Pakdes 88 memberikan kemudahan dan kesempatan kepada swasta nasional untuk menyelenggarakan bursa efek swasta dan diperkenankannya company listing. Dampak dari deregulasi tersebut adalah meningkatnya minat emitmen maupun investor secara drastis. Pelaku pasar modal. Pelaku utama dalam pasar modal adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan dan pembeli atau pemodal yang akan membeli instrumen yang ditawarkan emiten. Yang pertama, emiten, perusahaan yang akan melakukan transaksi penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa efek disebut emiten. Yang kedua, investor, pelaku kedua adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang akan melakukan emisi. Yang ketiga, lembaga penunjang. Fungsi lembaga penunjang ini adalah turut serta dalam mendukung beroperasinya pasar modal sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Yang berikut, reksadana. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang pertama, reksadana perseroan. Reksadana perseroan merupakan badan hukum tersendiri yang didirikan untuk melakukan kegiatan reksadana. Yang kedua, sifat reksadana. Reksadana tertutup dan reksadana terbuka. Karakteristik reksadana tertutup antara lain adalah hanya dapat menjual saham reksadana atau bukan unit penyertaan sebagaimana istilah dalam reksadana terbuka kepada investor sampai batas jumlah
modal dasar yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan. Yang berikut, reksadana terbuka dapat menjual unit penyertaannya secara terus-menerus sepanjang ada investor yang berminat membeli. Sebaiknya investor dapat menjual kembali unit penyertaannya kepada manajer investasi kapan saja diinginkan. Yang ketiga, jenis reksa berdasarkan portofolio investasinya. Reksadana pasar uang, reksadana pendapatan, reksadana saham, reksadana campuran. Yang berikut, proses remisi efek. Dalam pelaksanaan emisi efek, peminjam emisi memiliki peran yang sangat menentukan keberhasilan misi, terutama dalam melakukan pemasaran dan penjualan suatu efek. Penjaminan emisi efek senantiasa berkaitan dengan risiko yang dapat dihadapi oleh underwriter, terutama apabila emisi dalam jumlah yang cukup besar. Dilihat dari masing-masing fungsi dan tanggung jawab dalam sindikasi penjamin emisi, maka underwriter dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, penjamin utama emisi. Lead underwriter dengan emiten membuat suatu perikatan dalam suatu perjanjian penjaminan. Yang kedua, penjamin pelaksanaan emisi bertindak sebagai penjamin pelaksana margin underwriter. Yang ketiga, penjamin peserta emisi. Dalam melaksanakan fungsi penjaminan emisi, underwriter memperoleh pembayaran dari emiten yang disebut jasa penjamin emisi atau underwriting fee. Yang berikut, jenis perjanjian emisi. Yang pertama, kesanggupan penuh. Yang kedua, kesanggupan terbaik. Yang ketiga, kesanggupan siaga. Yang keempat, kesanggupan semua atau tidak sama sekali. Yang berikut, proses emisi. Yang pertama, tahap persiapan. Sebelum melakukan penjualan saham atau obligasi di pasar modal, maka tahap pertama bagi perusahaan yang hendak mencari modal di pasar modal adalah dengan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham. Yang kedua, penyampaian letter of intent. Hasil rapat yang telah disetujui dalam RUPS dituangkan dalam sebuah surat. Tujuan dengan pendapatan terbuka adalah untuk mendapatkan informasi langsung dari pihak yang hendak melakukan emisi. Yang ketiga, penyampaian penyertaan pendaftaran. Pernyataan pendaftaran membuat informasi antara lain data tentang manajemen dan komisaris, data tentang struktur modal, kegiatan usaha emiten, rencana emisi, penjamin pelaksana emisi. Yang keempat, evaluasi oleh OJK. Kemudian apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan telah terpenuhi, maka oleh OJK akan dilakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen yang telah disampaikan. Yang kelima, dengan pendapat terbuka. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh perusahaan yang hendak melakukan emisi, maka langkah selanjutnya adalah mengadakan dengar pendapat terbuka. Instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga atau efek yang umum diperjualbelikan di pasar modal. Efek adalah setiap surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti utang, dan rights. Sifat efek yang diperdagangkan di pasar modal atau bursa efek biasanya berjangka waktu panjang. Saham. Saham atau stock adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. Saham dapat diterbitkan dengan cara atas nama atau atas unjuk. Saham dibedakan menjadi saham biasa dan saham preferen.
right. Hak yang diberi oleh pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham baru yang diterbitkan oleh suatu perusahaan disebut bukti right atau preemptive right. Obligasi. Obligasi adalah bukti dari utang dari emiten yang dijamin oleh penanggung yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Obligasi pada prinsipnya dapat dilihat dari cara penagihannya, yaitu obligasi dapat diterbitkan dari cara atas nama atau cara atas unjuk. Penerbitan obligasi pada prinsipnya dapat dilakukan oleh pemerintah atau semua perusahaan yang berbadan hukum dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Strategi dan resiko investasi di pasar modal. Strategi investasi di pasar modal. Beberapa strategi yang dapat digunakan dalam melakukan investasi di bursa efek, khususnya dalam bentuk saham antara lain sebagai berikut. Mengumpulkan beberapa jenis saham dalam suatu portofolio. Selanjutnya, membeli pasar perdana dan dijual begitu dicatatkan dalam bursa. Selanjutnya, beli dan simpan. Selanjutnya, beli saham tidur. Selanjutnya, strategi berpindah dari saham yang satu ke saham yang lain. Konsentrasi pada industri tertentu, dan reksadana. Risiko investasi di pasar modal. Risiko investor di pasar modal pada prinsipnya semata-mata berkaitan dengan kemungkinan terjadinya fluktuasi harga. Risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh para investor tersebut antara lain: yang pertama, risiko daya beli; yang kedua, risiko bisnis; yang ketiga, risiko tingkat bunga; yang keempat, risiko pasar; dan yang kelima, risiko likuiditas. Kesimpulan. Definisi pasar modal menurut Kamus Besar Pasar Uang dan Modal adalah pasar konkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang menawarkan dan memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka 1 tahun ke atas. Umumnya yang termasuk pihak penawar adalah perusahaan asuransi, dana pensiun, bank-bank tabungan, sedangkan yang termasuk peminat adalah pengusaha, pemerintah, dan masyarakat umum. Produk yang terdapat di pasar modal adalah reksadana, saham, obligasi. Manfaat pasar modal yang pertama bagi emiten. Bagi emiten atau perusahaan, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain: jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai, tidak ada konvenan, sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana perusahaan, solvabilitas perusahaan tinggi, sehingga memperbaiki citra perusahaan. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Yang kedua, manfaat bagi investor. Sementara bagi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain: nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut terjamin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki pemegang saham, dan bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Semakin berkembangnya waktu, maka muncul prinsip pasar modal baru yang menggunakan prinsip syariah. Sekian dan terima kasih.